warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Namun sebelumnya, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan di-subscribe dulu ya. Coba, di sini siapa yang di rumahnya mempunyai hewan peliharaan? Misalnya ayam, kucing, atau yang lainnya? Nah, menurut kalian, apakah hewan peliharaan tersebut bertelur atau melahirkan? Setiap makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan, akan mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan serta perkembangbiakan. Kalian masih ingat kan apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Ibu ingatkan lagi ya, pertumbuhan adalah bertambahnya berat dan tinggi badan dan dapat dihitung dengan angka. Sedangkan perkembangan adalah proses bertambahnya kemampuan hingga kematangan emosional. Nah, anak-anak, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan itu berbeda-beda ya. Misalnya, ada 2 anak ayam. Anak ayam yang satu tubuhnya lebih kecil, sedangkan anak ayam yang kedua tubuhnya lebih besar. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh hewan, yaitu ada genetik dari induknya serta hormon dalam tubuh hewan tersebut. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar tubuh hewan, seperti makanan dan minuman, aktivitas tubuh, oksigen, sinar matahari, suhu udara, dan yang lainnya. Perkembangan pada hewan merupakan perubahan kemampuan pada organ-organ fisik hewan. Misalnya, saat masih kecil, anak burung belum bisa terbang, sedangkan setelah besar anak burung tersebut sudah bisa terbang. Lalu, kalau perkembangbiakan itu apa ya? Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan dan melestarikan jenisnya. Cara perkembangbiakan pada hewan itu ada 3. Yang pertama adalah bertelur atau disebut dengan ovipar. Contohnya ada ayam, burung, cicak, kupu-kupu, ikan, katak, nyamuk, dan yang lainnya. Cara perkembangbiakan pada hewan yang kedua adalah dengan melahirkan atau disebut dengan vivipar. Contohnya ada kuda, ada kucing, ada sapi, ada kerbau, dan yang lainnya. Dan cara perkembangbiakan hewan yang ketiga adalah dengan bertelur dan melahirkan atau disebut dengan ovovivipar. Perkembangbiakan dengan cara ini ialah hewan atau induk bertelur, kemudian telur-telur tersebut menetas di dalam tubuh induk. Nah, kemudian induk tersebut mengeluarkan anak-anaknya dengan cara melahirkan. Contohnya ada ular kobra, buaya, dan yang lainnya. Kita mulai dengan perkembangbiakan dengan cara bertelur atau disebut juga dengan ovipar. Contoh hewan pertama yang berkembangbiak dengan bertelur adalah ayam. Ayam memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh dan bernafas dengan paru-paru. Ayam berkembangbiak dengan cara bertelur, dan ayam membutuhkan makanan dan minuman. Fase pertumbuhan ayam dimulai dari telur. Telur menetas menjadi anak ayam tumbuh menjadi ayam muda, dan ayam muda tumbuh lagi menjadi ayam dewasa. Contoh hewan kedua yang berkembangbiak dengan cara bertelur ada ikan. Ciri-ciri ikan ialah sebagai berikut. Ikan bernafas dengan insang, ikan bergerak dengan cara berenang dan menggunakan sirip, dan ikan berkembangbiak dengan cara bertelur. Fase pertumbuhan ikan dimulai dari telur. Telur menetas menjadi larva. Larva tumbuh menjadi ikan kecil. Kemudian ikan kecil tersebut tumbuh menjadi ikan dewasa. Nah, anak-anak, ikan itu dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu loh. Contoh hewan yang berkembangbiak dengan cara bertelur selanjutnya ada kupu-kupu. Nah, fase pertumbuhan hidup kupu-kupu ini dimulai dari telur. Telur menempel di dedaunan. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu tersebut menetas menjadi ulat.
Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Nah, setelah beberapa minggu, berubahlah tubuh ulat tersebut menjadi kupu-kupu yang cantik. Hewan selanjutnya ada katak. Fase pertumbuhannya dimulai dari telur. Telur berubah menjadi berudu. Berudu kemudian berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor. Nah, setelah itu katak muda akan berkembang menjadi katak dewasa yang ditandai dengan hilangnya ekor pada katak tersebut. Hewan selanjutnya ada nyamuk. Nah, tahapan perkembangan nyamuk itu berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Nah, contoh penyakitnya adalah demam berdarah. Penyakit demam berdarah ini dapat mengakibatkan kematian loh. Maka dari itu, kita harus senantiasa membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai ya, agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Fase pertumbuhan nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Nah, jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa-pupa tersebut berubah menjadi nyamuk. Nah, selanjutnya ada contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar, yaitu kucing. Kucing memiliki ciri-ciri sebagai berikut, diantaranya kulitnya ditumbuhi rambut, bernapas dengan paru-paru, dan berkembang biak dengan cara melahirkan. Fase pertumbuhan kucing dimulai dari anak kucing. Anak kucing akan tumbuh menjadi kucing muda, dan kucing muda akan tumbuh lagi menjadi kucing dewasa. Sekian dulu ya pembelajaran kali ini, semoga materinya dapat bermanfaat bagi kalian. Kita bertemu lagi pada pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.